firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021 ini. Hari sepertinya berjalan begitu cepat. Tetapi kita melihat masih belum banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Karena masih mengalami masa pandemik COVID-19 ini. Tapi kita bersyukur Tuhan terus pelihara kita. Dan kita percaya Tuhan akan bersama dengan kita di sepanjang tahun 2021. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan lihat kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita 2021. Hidup oleh iman. Kembali kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan minggu lalu, bahwa kebenaran firman Tuhan ini ditujukan tidak kepada semua orang, tetapi khusus kepada orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus, bukan dibenarkan oleh manusia. Nah, orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus inilah yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka dapat hidup oleh imannya. Dan kita sudah lihat apa iman itu minggu lalu. Bahwa iman itu adalah satu dasar, satu pondasi, satu alas untuk kita bisa meraih harapan-harapan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, dan itu terwujud dasarnya semua didapat dari iman kita. Karena Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa saja yang kita harapkan itu bisa terwujud, terjadi dalam hidup kita kalau kita punya dasarnya yaitu iman. Dan iman ini tidak didapat dari kata orang, dari pendapat-pendapat orang, dari pendapat pakar, dari pendapat ahli. Tidak, iman ini didapat waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. Biarkan itu jadi iman. Dan waktu itu jadi iman, kita bisa jalani firman Tuhan ini. Kita akan hidup oleh iman kita. Puji Tuhan. Kita akan lihat bagian yang kedua, saudara. Karena ada 3 bagian, minggu lalu kita lihat bagian pertama, apakah iman itu. Dan yang kedua, bagaimanakah orang benar itu hidup oleh imannya. Kalau kebenaran firman Tuhan ini ditujukan khusus kepada orang benar hidup oleh iman. Pertanyaannya adalah bagaimana orang benar itu hidup oleh imannya? Ada 5 jawaban yang saya akan sampaikan saudara. Yang pertama, orang benar dapat hidup oleh imannya. Orang benar itu memiliki keyakinan kepada Allah di dalam pikirannya. Sekali lagi, orang benar yang hidup oleh iman, orang benar itu memiliki keyakinan kepada Allah di dalam pikirannya. Selesai tidak? Dan bertindak dengan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Itu orang benar yang hidup oleh iman. Dia percaya di dalam pikirannya
Tetapi dilanjutkan dengan dia melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang hanya memiliki keyakinan, yang hanya memiliki kepercayaan kepada Allah hanya di dalam pikirannya. Tetapi dalam tindakan-tindakan yang dia lakukan dalam hidup, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dia tidak lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh orang percaya justru di luar kehendak Allah. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka hanya memiliki keyakinan kepada Allahnya di dalam pikirannya. Tidak di dalam tindakan atau perbuatannya. Pertanyaannya adalah saudara, bagaimana orang percaya yang beriman kepada Yesus hanya dengan pikiran? Dia hanya beriman kepada Yesusnya, kepada Tuhannya hanya dengan pikiran. Tapi dalam tindakan-tindakannya dia tidak lakukan kehendak Yesusnya. Nah, bagaimana orang yang seperti ini, saudara? Saya kasih contoh sederhana. Orang yang seperti ini, dia berkata begini, saya percaya Yesus sudah selamatkan saya, cukup. Dia tidak pernah mau tahu lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang penting saya percaya saya sudah selamat. Lalu yang dikejar dalam hidupnya adalah hanya sandang, pangan, papan. Kan minggu lalu kita sudah lihat. Kebutuhan pokok, kebutuhan primer manusia untuk dia dapat bertahan hidup di dunia ini. 3. Sandang, pangan, papan. Padahal kalau kita lihat tema kita ini tidak. 3 itu belum cukup, harus ditambah hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu adalah dengan iman kita memperoleh hidup. Dengan iman kita dihidupkan. Tetapi bagi orang Kristen, orang percaya yang hanya percaya Yesus di pikirannya. Dia hanya berpikir, yang penting saya sudah selamat. Dia nggak mau tahu lagi yang lain. Dalam kehidupan hari-hari yang dia jalani di dunia, yang dia kejar hanya 3. Sandang, pangan, papan. Sandang bicara pakaian. Pangan bicara makanan. Papan bicara tempat tinggal. Mereka berpikir kalau mereka sudah dapat ini sudah cukup. Toh nanti saya juga selamat. Apakah demikian saudara? Tidak. Untuk apa datang kebenaran firman Tuhan ini? Karena firman Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang benar. Yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Mereka inilah yang bisa hidup oleh iman. Dan mereka tidak hanya percaya Yesusnya dalam pikirannya, tetapi dalam tindakan-tindakan. Segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidup ini, dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Katakan sebelahnya, lakukanlah segala sesuatu dengan kehendak Allah. Apa Yan bilang Reta ya? Katakan sebelahnya, lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bahasa Alkitab, saudara, orang percaya atau orang Kristen yang hanya percaya Yesus dengan pikiran, tapi dalam tindakan dia tidak lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Bahasa Alkitabnya adalah mereka punya iman. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan.
Mereka percaya Yesus, tapi percaya mereka tidak disertai dengan perbuatan. Tanyalah sama orang Kristen seperti ini. Yesus bisa lakukan nggak mujizat? Apa jawabnya, Bud? Ada Budi di sini? Bisa? Yesus bisa menyembuhkan orang sakit nggak? Bisa? Yesus bisa ngusir setan nggak? Yesus bisa melakukan nggak banyak mujizat? Bisa. Yesus bisa nggak berikan kemenangan kita atas COVID-19? Bisa. Tapi yang percaya hanya di pikiran, tindakan yang nggak dia lakukan. Sebenarnya kalau kita orang Kristen masih takut ibadah karena COVID, coba dong jalan tuh kalau Jumatan. Saya jalan Jumatan saudara, saya lihat masjid-masjid beludak semua. Saya ngobrol dengan mereka, sekarang kamu orang ibadah ya. Ya kita harus dekat sama Tuhan, kalau mereka kan dengan Allah. COVID ini kan kita perlu berlindung sama Allah. Dalam hati saya, mereka aja bisa begitu loh saudara. Yang tidak berikan jaminan keselamatan. Nah kita yang sudah dapat jaminan keselamatan, kita percaya Yesus itu bisa melakukan mujizat, bahkan banyak-banyak mujizat. Tapi dalam prakteknya kita ragukan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Yang lebih kita ikuti ketakutan kita. Kristen seperti itu, mereka tidak bisa hidup oleh iman. Karena orang yang hidup oleh iman, dia punya keyakinan, kepercayaan dengan Tuhannya, dengan Yesusnya dalam pikiran. Tapi dengan tindakan-tindakan dia lakukan semua kehendak Tuhannya. Iman tidak disertai dengan perbuatan. Coba kita lihat Yakobus 2:14-18. Siapa membaca? Bi, boleh Bi? Ada mic-nya Bi? Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Di Tuhan. Iman itu saudara, kalau mau hidup harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kalau kita hanya punya iman di dalam pikiran, tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, iman kita itu mati. Dapatkah iman yang tidak disertai perbuatan dapat menyelamatkan orang itu? Itu kan pertanyaan saudara. Pertanyaan. Dapatkah orang itu diselamatkan hanya dengan iman di pikiran, tapi tidak disertai dengan perbuatan? Artinya Tuhan menuntut kita saudara. Kita boleh percaya kepada Yesus dalam pikiran. Tapi percayamu harus disertai dengan perbuatan. Di mana segala tindakan-tindakan perbuatanmu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua saudara. Bagaimana orang benar hidup oleh iman? Kita lihat Roma 14 ayat 23b. Dingin AC ini. Matiin aja ya. Roma 14 ayat 23b. Saya bacakan keseluruhannya.
Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bagaimana orang benar yang hidup oleh iman? Lewat Roma 14 ayat 23 bagian B ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka selalu berdasarkan iman. Semua yang dia lakukan, semua yang dikerjakan harus berdasarkan iman kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tahu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara? Semua harus berdasarkan iman kepada Yesus. Boleh saudara berbisnis dengan orang yang tidak seiman, boleh saudara. Boleh saudara join dengan orang yang tidak seiman, boleh. Tetapi kerjasamamu tidak boleh menyimpang dari imanmu kepada Yesus. Semua yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita di dunia ini, pekerjaan apa saja, harus berdasarkan iman kepada Yesus. Waktu kita lakukan bukan berdasarkan iman, kita sedang berbuat dosa. Coba saudara, kita baru awal tahun 2021, baru 10 hari. Masih ada berapa ke depan? 355 hari lagi di sepanjang tahun 2021 ini. Engkau awali bagaimana pekerjaanmu. Engkau awali bagaimana bisnis dan usahamu. Hanya engkau yang tahu. Tapi manakala engkau tahu, engkau lakukan bukan berdasarkan iman, tinggalkan usaha, bisnis dan pekerjaanmu itu. Karena engkau sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Waktu engkau kerjakan ini Tuhan, sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Tuhan, saya lakukan ini berdasarkan kepada iman saya kepadamu. Kalau engkau lakukan berdasarkan imanmu, engkau sedang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Coba Ibrani 11 ayat 6 kita lihat. Ibrani 11 ayat 6, saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan bagian A. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang cocok dengan Allah. Tidak mungkin. Tuhan atau Allah cocok dengan seseorang kalau Allah atau Tuhan itu melihat iman dalam hidup orang tersebut. Makanya setiap kita melakukan apapun harus berdasarkan iman. Waktu kita menjalankan pelayanan kita harus berdasarkan iman. Waktu kita mau coba membangun rumah Tuhan harus berdasarkan iman. Jangan ngandalin ini saudara. Jangan ngadain ini. Oh, ada orang kaya di gereja saya. Dia bisa membangun gereja ini. Saya banyak lihat contoh saudara. Gereja-gereja yang dibangun mengandalkan 1-2 orang. Banyak gereja itu berhenti di tengah jalan.
Karena yang diandalin kabur dari gereja itu. Kenapa? Karena yang bukan diandalin adalah Tuhan. Gereja kita ini siapa yang mau diandalin saudara? Ada di sini pengusaha besar? Hah? Nggak ada setahu saya, nggak ada. Ya sedang-sedang aja lah. Sedang-sedang aja. Tapi saudara lihat yang sedang-sedang ini bisa selesai semuanya. Kalau kita angkat bersama-sama apapun pekerjaan itu, lalu dilandasi dengan iman, harapan-harapan kita bisa terwujud. Kenapa? Tuhan cocok waktu dia lihat dalam hidup kita ada iman. Orang benar yang hidup oleh iman, dia lakukan segala sesuatu dalam hidupnya berdasarkan iman. Yang ketiga, saudara, bagaimana orang benar hidup oleh iman? Mazmur 37 ayat 7. Saya bacakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau saudara perhatikan kalimat ini saudara di ayat ini, bagaimana orang benar hidup oleh iman kita bisa lihat di sini. Perhatikan kalimat ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Apa arti kalimat ini saudara? Arti kalimat ini kalau saya singkat adalah orang ini berdiam diri itu berdoa. Lalu dia menantikan jawaban doa itu dengan sabar. Dia berdoa kepada Tuhannya untuk sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi dia sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Orang benar yang hidup oleh iman, orang benar itu dia suka berdoa kepada Tuhannya. Dan dia juga sabar untuk menunggu jawaban Tuhan datang di dalam kehidupannya. Seringkali saya katakan kepada kita semua, jawaban doa dari Tuhan itu ada 3. Yang pertama, waktu kita berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Dan biasanya Tuhan menjawab langsung kepada orang percaya. Waktu orang percaya itu baru percaya dan baru bertumbuh. Dalam bahasa pertumbuhan manusia itu dia masih bayi. Masih bayi. Jadi kalau dia nangis langsung dikasih susu makanan sama orang tuanya. Tapi setelah dia bertumbuh dewasa, tidak saudara. Tidak, dia minta apa enggak boleh itu. Kamu enggak perlu itu. Jangan, nanti kayak papa beliin yang lain. Ngambek dia kan saudara. Marah kadang-kadang kan dia. Tuh perhatikan tadi tampilin ayatnya. Tuh. Jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Kenapa dia marah? Enggak sabar menunggu jawaban Tuhan. Lalu dia komen, Tuhan tuh dia udah berhasil. Dia bukan orang percaya. Dia bukan umatmu, tapi kok dia berhasil? Kok saya tidak berhasil? Marah dia. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Tuhan bilang, tidak. Ada proses yang harus engkau tunggu. Kenapa? Karena kita sudah mulai bertumbuh dewasa. Lalu yang ketiga, tidak. Tuhan tidak jawab. Kenapa? Tuhan tahu. Kalau Tuhan jawab, justru akan menjerumuskan orang itu. Itu 3 jawaban Tuhan, saudara. Nah, orang benar yang hidup oleh iman, dia berdoa terhadap sesuatu kepada Tuhannya. Tapi dia tidak pernah marah, dia tidak pernah komplain waktu Tuhan jawab doanya tidak secara langsung. Lewat proses.
Dan proses itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lama. Itu proses. Tetapi orang yang benar, yang hidup oleh iman, dia berdoa, dia sabar menunggu jawaban dari Tuhannya. Saudara tahu apa arti sabar itu? Sabar itu bukan sabab kita yang nyanyi tadi, sabarlah iya. Belum tentu dia sabar, saudara. Namanya memang sabar, sabarlah iya. Sabar itu artinya dengan tekun menuju kepada satu tujuan. Sabar itu artinya bertahan dalam pencobaan. Sabar itu artinya dengan penuh harap menunggu tergenapinya sebuah janji. Itu saudara, waktu dia sabar, dia tekun menunggu pada tujuan yang akan dia raih. Waktu dia sabar, dia bertahan dalam pencobaan menunggu jawaban Tuhan. Waktu dia sabar, dia tunggu dengan penuh harap tergenapinya janji Tuhan itu. Pertanyaannya, kenapa orang benar yang hidup oleh iman, dia bisa berdoa dan dia sabar menunggu jawaban Tuhan? Kolose pasal 1 ayat 11. Boleh Mila? Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Puji Tuhan. Kenapa orang hidup oleh iman itu bisa sabar? Ini saudara. Ada kekuatan Allah dalam hidup orang tersebut. Jadi bukan kekuatannya dia sabar menunggu jawaban Tuhan. Tapi ada kekuatan Tuhan yang Tuhan beri kepada orang sabar itu. Untuk dia menanggung segala sesuatu dengan sabar. Sebabnya saudara, waktu kita menunggu jawaban Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan. Kadang-kadang waktu kita menunggu jawaban Tuhan, pikiran kita inilah yang seringkali mengganggu. Lama lu nunggu jawaban Tuhan lu, udah datang aja sama dia, dia pasti nolong lu. Lalu yang diandalkan manusia. Lama lu nunggu jawaban Tuhan lu datang aja sama dukun ini. Sebentar lu dapat jawaban. Karena dia tidak sabar, dia datang kepada manusia yang dia harap bisa menolong dia. Dia datang kepada dukun yang dia harap bisa menolong dia. Waktu engkau ngambil langkah seperti itu, saudara, engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan. Untuk engkau mendapatkan tujuanmu, engkau pakai cara-cara di luar Tuhan. Engkau sedang berbuat dosa di hadapan Tuhanmu. Engkau tidak bisa hidup oleh imanmu. Karena orang yang hidup oleh iman, dia berdoa kepada Tuhannya. Dia sabar menunggu jawaban Tuhan datang dalam hidupnya. Yang keberapa? Yang keempat kita melihat. Bagaimana orang hidup oleh iman? Kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 4. Saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang benar yang hidup oleh iman, lewat Mazmur ini katakan, mereka tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Tuhan bisa izinkan mereka masuk dalam lembah kekelaman. Tapi orang benar yang hidup oleh iman, dia tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman.
Apa lembah kekelaman itu, saudara? Lembah kekelaman ini disebut juga dalam Alkitab terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut. Apa lembah kekelaman? Lembah kekelaman juga disebut lembah NGD. Saudara tahu apa gambaran lembah kekelaman itu? Lembah kekelaman itu berbicara tentang dunianya orang hidup, tetapi di wilayah dunianya orang mati. Itu lembah kekelaman. Dia ada di tengah-tengah dunia orang hidup, tetapi dia juga ada di wilayah dunianya orang mati. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena lembah kekelaman itu menjadi gambaran tentang dunia di mana tidak ada kehidupan. Dunia yang dipenuhi dengan ketakutan, dunia yang dipenuhi dengan teror, bahaya, pembunuhan, dan kematian. Itu lembah kekelaman, saudara. Dan ayat ini katakan, kadang Tuhan membawa kita ke sana. Ini adalah perkataan Daud, saudara. Waktu Daud berkata ini, dia bukan berteori, tapi memang dia punya pengalaman masuk di lembah ini. Saudara tahu lembah kekelaman yang pada masa Daud, itu lembah yang jalannya berkelok-kelok di dalam. Dan tidak tahu ujungnya, dan setiap ujung itu bisa membawa bahaya. Dan setiap orang yang mau masuk ke sana berpikir ulang. Pasti dia akan mati, pasti dia akan mati. Dan Daud bukan berteori, dia pernah masuk di situ. Dan berjalan dalam lembah yang penuh dengan ketakutan dan kematian. Kapan Daud alami itu lembah? Waktu dia dikejar oleh Raja Saul. Waktu dikejar dia masuk ke lembah itu dan orang tidak berani masuk lembah itu. Karena lembah itu penuh bahaya dan banyak kematian. Daud masuk ke lembah itu. Waktu dikejar oleh Absalom, waktu Absalom coba merebut kekuasaan daripada bapaknya Daud. Daud masuk lagi ke lembah itu. Secara manusia orang-orang saat itu pasti Daud mati di lembah itu. Tapi ayat ini katakan, waktu Daud masuk ke lembah itu, dia hanya lewati lembah itu. Yang katanya ada kematian, ada ancaman, ada teror, ada bahaya. Tuhan lalukan itu dalam kehidupannya. Orang benar yang hidup oleh iman, dia tidak takut menghadapi lembah kekelaman. Saat ini kan kita sedang menghadapi lembah kekelaman itu. Orang diteror dengan ketakutan. Saya mengatakan kepada saudara, sekali lagi, semua yang sedang terjadi ini, pandemi COVID-19, semua suku bangsa mengalami. Semua agama di dunia mengalami. Bukan hanya kita orang Kristen. Kalau orang di luar kita berani menghadapi ini, kenapa kita takut menghadapi ini? Kalau saudara masih dipenuhi dengan ketakutan, imanmu sedang mati di hadapan Tuhan. Gak usah berdalih saudara, gak usah berdalih. Orang yang takut itu biasanya banyak dalih. Umur saya sudah tua, totonya baru 50 lebih. Umur saya sudah 60, ada yang 70 kebaktian. Yang takut mati itu siapa sebenarnya? Hidup kita ada di tangan Tuhan, saudara. Saya bukan sedang berteori, saudara. Saya sudah mengalami beberapa hal. Saya melayani di Kalianda tuh banyak saya diteror, diancam, saudara. Ngurusin jemaat, saya pernah disidang di rumah dinas Kodim Lampung Selatan itu. Pernah saya disidang di situ. Saya benar, saya nggak takut. Nggak takut, saya hadapi orang-orang itu. Ini mereka bisa terima alasan-alasan saya menyangkut jemaat.
mau merit dengan anak tokoh agama. Dipaksa dia harus cunet. Kok cunet ya? Sunat maksudnya. Lalu ijab kabul. Oh saya tentang. Wah saya mau diserbu saudara waktu di Kalianda. Mereka ngancam saya dibunuh, nggak apa-apa saya bilang, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa om? Kalau Tuhan nggak izinin nggak akan mati saya. Nggak akan mati. Sampainya saya di sidang di Kodim. Yang di Lampung Selatan itu, di rumah keluarga mereka. Oh mereka marah sama saya kan, saya bilang, dasarnya marah apa? Dasarnya marah apa? Kan saya cuma mempertahankan jemaat saya. Kalau anak bapak ibu nggak mau, nggak apa-apa. Bukan gitu Pak Pendeta. Ini nih anak tokoh agama. Bagaimana kalau sampai begini? Oh gitu saya bilang. Nah, saya beri alasan ya, ini juga majelis gereja saya. Bapaknya, kan sama saya bilang. Kamu anak tokoh agama, ini anak majelis jemaat saya. Majelis jemaat itu ya tokoh agama juga di gereja saya tapi. Saya berdebat loh saudara. Lalu Tuhan kasih hikmat sama saya di tengah perdebatan panas itu. Boleh nggak saya kasih saran? Saran apa Pak Pendeta katanya? Ya saran di tengah-tengah kita ambil jalan keluarnya. Apa itu? Jangan ijab kabul, jangan pemberkatan. Pesta umum aja. Mikir dia lama saudara, ini setuju. Dia udah gitu aja Pak Pendeta. Iya, tapi saya sudah punya hikmat saudara. Waktu dia setuju, karena memang anaknya udah ke gereja kok. Jadi gimana om? Nanti ya sebelum hari hanya kamu saya baptis, lalu saya kasih pelajaran, saya berkati ya. Oh gitu om ya? Iya, udah. Sebelum hari hanya saya baptis dia, saya berkati dia. Taunya mereka hanya pesta umum. Itu kan hikmat saudara. Sekarang dia memang udah Kristen kok. Cuma karena anak tokoh agama. Berapa kali saya diancam di sana saudara. Nggak takut saya, kenapa? Saya punya Tuhan saya. Tuhan saya itu hidup dan luar biasa. Apalagi COVID saudara. Mati COVID saya juga nggak takut saudara. Mati kapan aja nggak ada masalah buat saya. Mati hari ini sama dengan mati besok. Yang saya tahu waktu saya mati ada tempat saya di sorga. Itu harusnya iman kita kepada Tuhan kita. Kenapa kita takut? Tahu nggak saudara, orang yang takut dengan COVID itu sama dengan mempertahankan nyawanya. Apa bahasa Alkitab? Orang yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawanya. Tapi orang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Tuhan kasih ini supaya kita berani menjalani tahun 2021 walaupun masih ada lembah kekelaman. Kita pegang, Daud katakan, engkau masuk lembah itu tapi engkau hanya melewati. Kenapa engkau hanya melewati? Perhatikan ayat lagi tampilkan. Mazmur 23 ayat 4. Jangan lama dong. Tuh. Sebab engkau besertaku. Kenapa Tuhan beserta dengan dia? Karena dia hidup oleh iman kepada Tuhan yang menyertai dia. Lalu bagaimana pertolongan Tuhan? Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Orang yang hidup oleh iman, Tuhan hargai imannya. Tuhan bersama dengan orang tersebut, saudara. Orang benar yang hidup oleh iman, dia tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Yang terakhir, yang kelima, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Nanti yang bagian ketiga kita lanjutkan minggu depan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan saudara, orang berhidup oleh iman, perhatikan di sini. Namun dia hidup tetapi bukan lagi dia sendiri yang hidup. Melainkan Kristus
Kristus. Dia hidup, tapi bukan lagi dia yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Orang benar yang hidup oleh iman. Dia hidup untuk Tuhannya. Dia patuh dengan kehendak Tuhannya. Yang dia lakukan adalah kehendak Tuhannya. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita semua, jangan hidupmu apa kata orang, saudara, jangan. Waktu engkau baca berita-berita tentang COVID, udah hapus aja lah, hapus. Hapus itu, saudara, jangan sampai mempengaruhi ketakutanmu lebih besar lagi. Kalau Tuhan izinkan ini belum berlalu, berarti Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang selalu baik buat umatnya. Mari jalani tahun 2021 hidup oleh iman. Kau akan lihat kuasa Tuhan akan bersama dan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Nanti Pendeta Gati Menrova tutup dalam doa ibadah pagi ini. Haleluya. Kembali kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk kami senantiasa hidup oleh iman. Dan bagaimana kehidupan kami orang benar bisa hidup oleh iman itu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi patokan kami, yang menguatkan kami menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini. Sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Engkau bisa menyelamatkan hamba-Mu Daud, bisa melewati bayang-bayang lembah maut itu, Engkau juga yang akan menyelamatkan dan melindungi, memelihara kehidupan kami dalam melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Apapun berita-berita yang menakutkan bagi kami, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup menolong kami. Biarlah itu menjadi iman kami dan biarlah firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami boleh mempraktekannya, kami boleh melakukannya, kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Sehingga di tahun 2021 ini kami bukan makin mundur, tetapi kami makin maju, bertumbuh dalam pengenalan kami, bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami janji-janji-Mu yang ya dan amin itu di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai terus dengan luar biasa lagi Tuhan, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.